Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 206. Baik, baik. Mario memapah Tracy pergi meninggalkan ruangan itu. Alice mendesak dari belakang, aku sudah menyiapkan hotel untuk kalian. Hotelnya ada di seberang, aku akan mengantar kalian ke sana. Sayang sekali. Alice menyimpan ponselnya. Ia tertawa mengejek, malam itu, Stanley tiba di bar lebih cepat, jadi aku buru-buru pergi menemuinya. Jadi, aku meletakkan kamera di dalam vas bunga. Kemudian, tidak tahu kenapa, kamera itu tidak merekam apa-apa. Kalau tidak, sekarang pasti ada adegan yang lebih menghebohkan dan menggairahkan. Benar-benar hina. Tracy murka, Alice, aku begitu baik kepadamu. Kenapa kamu ingin mencelakaiku? Kenapa? Kamu baik kepadaku. Alice merasa konyol, sejak kecil hingga besar aku adalah pengikut kecilmu, seperti pelayan yang melayanimu. Ini yang dinamakan baik. Kita semua satu keluarga. Ayah kita sama-sama bermarga Smith. Atas dasar apa kamu adalah nona besar yang elegan, sedangkan aku adalah pengikut kecilmu? Atas dasar apa? Semua yang aku miliki diberikan ayahku kepadaku. Apa hubungannya denganmu? Tracy sulit memahami logikanya. Benar, jadi ayahmu cepat meninggal. Alice berbicara kata per kata seperti pisau yang menusuk jantung Tracy, mati karenamu. Omong kosong. Tracy mendidih hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Ia mengulurkan tangan ingin menamparkan Alice, tetapi tangannya berhasil dicekal oleh Beatrice. Coba saja jika kamu berani menamparkan Alice. Beatrice mendorong tangannya. Ia memberi Tracy peringatan keji, sekarang kita punya kelemahanmu, seharusnya cukup membuatmu berlutut memohon bagai anjing. Kamu masih berani sombong. Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan menyebarluaskan video dan foto ini. Kemudian, meminta Mario menjelaskan cerita detail malam itu di depan media. Kamu. Tracy tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Ia melihat Mario sembari menggeleng-gelengkan kepala, tidak mungkin dia. Mustahil. Aku, benar itu aku. Mario menatapnya dengan lemah, aku masih ingat bekas luka di pinggangmu. Fakta itu menyentrumnya, sekujur tubuh Tracy bergetar hebat. Ia terduduk lemas di atas sofa. Di pinggangnya, memang ada sebuah bekas luka. Tidak. Tracy tiba-tiba teringat satu hal penting. Ia langsung melangkah maju mendorong Mario ke dinding. Ia mengulurkan tangan mengangkat baju Mario ke atas. Cekak-cekak. Beatrice bergegas membalikkan badan. Ia menutup matanya sembari memaki, benar-benar tidak tahu malu, berani sekali berbuat hal tak senonoh di depan kami. Benar-benar menjijikkan. Benar-benar gila. Alice mengernyitkan kening dengan jijik. Tracy mengangkat kemeja Mario. Ia melihat bagian pinggang belakangnya, tidak ada tato. Bukan dia. Tracy sangat yakin, pasti bukan dia. Tracy, aku tidak ada waktu menemani kegilaanmu. Alice memperingatkannya, sekarang aku perintahkanmu, segera menikah dengan pria ini. Kalau tidak, aku akan menyebarkan video dan foto ini, serta 3 anak haram yang kamu lahirkan dari gigolo Thailand. Aku tidak akan menikah dengannya. Tracy perlahan-lahan tenang, dia bukanlah pria malam itu dan juga bukan ayah dari anakku. Kalian sengaja mencari orang lain untuk mencelakaiku. Apa ada yang salah dengan otakmu? Alice menggoyangkan foto itu sembari bicara, aku sudah menunjukkan buktinya kepadamu, dan kamu masih membantah. Aku yakin pria itu bukan dia. Tracy sangat bersikeras, tapi jika kalian berani berbicara sembarangan di luar, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Kamu. Aku ingin melihat bagaimana caramu menghadapi kita. Beatrice tertawa mengejek, mentang-mentang di belakangmu ada Presdir Daniel, kami jadi takut denganmu. Ingat baik-baik, jika Presdir Daniel tahu aibmu itu dan tahu kamu punya 3 anak. Apakah ia masih mau melindungimu? Kurasa ia akan mencekikmu sampai mati. Bab 207. Mendengar ucapannya ini, Tracy jadi agak ragu. Benar juga, jika Daniel tahu ini akan menjadi masalah besar. Tetapi, jika Daniel adalah gigolo waktu itu, maka semua ancaman itu tak berlaku. Tetapi, ia masih belum bisa memastikan apakah mereka orang yang sama. Ia tidak berani bertaruh. Dan juga, meskipun Daniel benar gigolo itu, bagaimana jika kematian ayahnya ada hubungannya dengannya? Ia belum bisa mengatakan hal ini pada Daniel,
Terlebih lagi membiarkan ia tahu keberadaan anak-anak. Daniel akan merebut anak-anak itu. Semua pertimbangan ini melintas dalam benaknya, Tracy benar-benar gelisah. Ia tidak mungkin menikah dengan pria Thailand ini hanya untuk menutup telinga dan mata orang lain, kan? Kamu tidak punya pilihan lain. Alice mengancamnya, aku sudah tidak sabar menunggu. Mario sudah membawa semua dokumennya. Sekarang juga kamu ke Biro Catatan Sipil, daftarkan pernikahan kalian. Aku yang akan mengurus liputan media. Setelah ini, aku tidak akan mempersulitmu lagi. Berikan aku sedikit waktu. Tracy tidak berani menolak dan juga tidak rela menyetujuinya, aku pikir-pikir dulu. Pikir apa lagi? Kamu harus memutuskannya sekarang. Alice tidak bisa menunggu 1 menit pun. Tetapi, Tracy baru ingin bicara, tiba-tiba ponselnya berdering. Gigolo meneleponnya. Tiba-tiba ia seperti bertemu sang penyelamat. Bukankah kalian hanya ingin aku menikah, agar Stanley menyerah? Jadi, aku tidak harus menikah dengan pria Thailand ini, kan? Aku menikah dengan orang lain saja. Siapa yang ingin menikah denganmu? Jawab Alice jutek. Kamu kira kamu adalah Dewi Peri, semua orang bersedia menikahimu. Aku punya seseorang. Tracy mengambil ponselnya, tapi, aku tidak bisa membiarkan ia tahu masalah anakku. Terserah. Alice melambaikan tangan tidak sabaran, selama kamu menikah dan mengumumkannya di media. Maka, masalah ini selesai, tapi harus mendaftarkan pernikahan hari ini. Alice. Beatrice ingin menghentikannya, tetapi Alice sudah terlanjur mengatakannya. Oke, aku angkat telepon dulu. Tracy mengangkat telepon berjalan ke pinggir, Gigoloku, tolong aku. Kenapa? Ada yang mengejarmu dan ingin membunuhmu. Daniel yang berada di seberang telepon buru-buru bertanya. Kali ini karena panik, ia lupa menahan suaranya. Bukan, aku. Tracy terdiam sejenak, lalu berkata sembari mengujinya, aku sekarang harus ke Biro Catatan Sipil mendaftarkan pernikahan. Apa kamu bisa membantuku? Apa yang terjadi? Daniel melongo. Aku tidak ada waktu menjelaskannya padamu, pokoknya hari ini aku harus mendaftarkan pernikahan. Kamu jawab saja, bisa membantuku atau tidak? Tracy sedang mengujinya. Jika ia adalah Daniel, maka ia sekarang berada di negeri elang. Tidak bisa langsung kembali ke kota Bunaken. Aku di luar kota. Beberapa hari lagi bisa. Ternyata, jawaban Gigolo sesuai dengan yang ia perkirakan. Di kota elang, kah? Tanya Tracy mengujinya. Gigolo di seberang telepon terdiam 2 detik, di Swiss. Jawab Daniel. Oh. Tracy sudah yakin 80% bahwa ia adalah Daniel. Ia lanjut mengujinya, 4 miliar yang kamu berikan kepadaku tidak cukup. Apa maksudmu? Gigolo tampak bingung, apanya 4 miliar? Kamu mengaku saja, sebenarnya kamu adalah. Sudah belum? Aku tidak punya waktu bermain-main denganmu. Suara desakan Alice terdengar, memotong pembicaraan Tracy. Di seberang telepon, Daniel memicingkan matanya, ada yang sedang mengancammu. Tidak apa, nanti malam aku hubungi kamu. Tracy mematikan telepon. Ia membalikkan badan, untuk sementara aku tidak bisa menghubungi orang itu. Lebih baik berikan aku waktu beberapa hari, jika aku ingkar, terserah kalian saja. Kamu kira kita tidak punya cara untuk menghadapimu? Gumam Alice marah, jika kamu berani memainkan trik lagi, percaya atau tidak aku akan segera menyebarluaskan rahasiamu itu. Silakan saja. Tracy lanjut bicara, jika Daniel tahu aku punya anak, dan dia menginginkanku lagi. Kau harus ingat, Stanley tidak membenciku. Kamu kalau memaksaku, aku benar-benar akan pergi mengandalkan Stanley. Bab 208. Wanita Jalang. Alice mendekatinya dan menamparkan Tracy dengan bengis. Sekujur tubuhnya gemetaran karena murka, kamu berani merebut suamiku, aku akan membunuhmu. Setelah berbicara, ia ingin menamparkan Tracy lagi, malah ditahan oleh Beatrice. Sekarang kita ingin menyelesaikan masalah, tidak ada gunanya menamparkan dia. Beatrice bisik-bisik membujuknya, untuk sementara ini dipaksa pun tidak ada gunanya. Lebih baik berikan ia waktu 2 hari. Tracy memiringkan kepalanya, pipinya terasa terbakar. Tetapi ia tidak melawan, ia hanya mengingat diam-diam perlakuan ini di dalam hatinya. Amarah Alice berkobar-kobar. Ia sangat tidak rela,
Tetapi pada akhirnya ia mendengarkan perkataan ibunya, "Oke, aku beri kamu waktu 2 hari. Dalam 2 hari, jika kamu tidak melakukan sesuai yang kuminta, aku akan langsung membongkar aibmu. Jika kamu berani mencari Stanley, aku akan segera membongkar masalah anakmu ke media." Aku tahu. Tracy diikuti sekelompok reporter sejak ia meninggalkan kafe. Ia lalu berlari cepat, memutari beberapa jalan dan melewati gang kecil hingga akhirnya berhasil lepas dari kejaran mereka. Ia benar-benar tidak paham. Dulu saat Alice mencelakainya, ia sama sekali tidak mencari perhitungan dengan Alice. Alice malah tidak merasa bersalah, dan terus mencelakainya. Sekarang pekerjaannya dihentikan sementara, hidupnya juga kacau. Setelah tiba di rumah, badan Tracy sudah mau remuk kelelahan. Ponselnya terus berdering, ternyata Stanley yang menelepon. Kepalanya sakit saat melihat nama itu. Ia langsung menutup telepon itu dan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Seketika, dunia terasa damai. Tracy memegang keningnya yang panas. Ia bersandar pada sofa ingin istirahat. Tiba-tiba ponsel berdering lagi. Lagi-lagi para media itu. Ia benar-benar dongkol, satu persatu ia masukkan ke dalam daftar hitam. Di saat ini, tiba-tiba semua nomor familiar meneleponnya. La tercengang melihat nomor telepon itu. Nomor ini hanya berbeda satu angka dengan nomor Stanley. Nomor belakang Stanley adalah 9, yang ini 6. Tracy teringat masa kuliahnya. Saat Garcia gila-gilaan mengejar Stanley, ia membuat nomor telepon yang mirip dengan Stanley. Tracy mengangkat telepon, "Halo. Tracy, sulit sekali menghubungimu. Aku Garcia." Ternyata benar, suara familiar ini. "Halo, ada apa mencariku?" tanya Tracy dengan sopan. "Bukan aku, orang lain yang mencarimu." Garcia langsung menyerahkan ponselnya kepada orang lain. Kemudian, sebuah suara lembut terdengar, "Hei gadis gila, apakah kamu tahu aku siapa?" Tracy terdiam dan tercengang di tempat. Butuh beberapa saat baru sadar kembali, "Victor. Untung kamu masih mengingatku. Tadi aku taruhan dengan Garcia. Jika kamu tidak mengingatku, aku harus membelikan sepatu heels untuknya selama setahun." Pria di seberang telepon itu adalah orang yang humoris, ia masih memancarkan kehangatan matahari seperti ketika ia muda dulu. Bagaimana mungkin tidak ingat? Tracy tiba-tiba merasa sedikit sentimental. Selain ayah dan Stanley, Victor pernah menjadi pria terbaik baginya di dunia ini. Saat kuliah waktu itu, ada sebuah kecelakaan. Demi menyelamatkan Tracy, satu jari Victor putus terpotong oleh mesin. Tracy memandang Victor yang tergeletak dengan genangan darah. Ia menangis gemetaran. Jelas-jelas Victor kelihatan pucat kesakitan dan keringatan, tetapi ia masih memaksa tersenyum, merasa bersalah, "Ya. Kalau iya, menikahlah denganku." Victor bersaing dengan Stanley selama beberapa tahun. Demi mendapatkan Tracy, ia telah melakukan banyak hal. Tetapi, pada akhirnya Tracy memilih Stanley yang lembut. Bagaimanapun Stanley adalah orang pertama yang membuat hatinya tergerak. Sedangkan Victor baginya, lebih mirip seperti kakak atau keluarga. Setelah pengumuman pertunangan Tracy dan Stanley diumumkan, Victor sendirian ke luar negeri dan langsung memutuskan hubungan dengan semua orang. "Ada waktu. Keluar minum-minum?" tanya Victor lembut. "Oke," jawab Tracy secara spontan. Setelah menyetujuinya, malah ada sedikit keraguan. Sekarang kemanapun ia pergi selalu diikuti reporter, kan? Apakah akan melibatkan Victor? "Tidak perlu khawatir, aku akan melindungimu. Beritahu aku alamat yang aman. Aku jemput kamu." Victor selalu bijaksana dan penuh perhatian saat mempertimbangkan berbagai hal. Bab 209. Tracy memberinya alamat di sekitar rumah barunya. Mereka berjanji bertemu setengah jam kemudian. Kemudian ia buru-buru ganti baju, sekalian merapikan rambut, lalu keluar. Baru saja tiba di tempat janjian, sebuah mobil hitam Maybach mendekat. Pintu mobil terbuka, sepasang kaki panjang turun dari mobil. Ia tersenyum lebar sambil melepaskan kacamata, "Gadis gila." "Victor." Tracy melihat Victor. Ia tertegun sesaat sebelum mengenalinya. Victor sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Anak muda yang ceria dulu telah memanjangkan rambutnya sekarang. Sosok rampingnya agak sedikit kurus dan wajah tampan itu menjadi sedikit lembut. Dan menjadi lebih indah.
Bahkan Tracy yang berdiri di hadapannya merasa agak rendah diri, kamu sudah kurus, jadi lebih tampan. Cekak, aku sudah pernah bilang. Jangan menggunakan kata tampan untuk mendeskripsikanku. Victor masih seperti dulu suka mencubit pipi Tracy. Tetapi kamu memang tampan. Tracy serius dengan hal ini. Victor setampan karakter yang keluar dari lukisan. Bibir merah, gigi putih. Kulit putih bagaikan salju. Garis wajah dan kelima inderanya sempurna tanpa celah. Bahkan banyak wanita yang iri melihatnya. Apalagi sekarang rambutnya panjang. Meskipun hanya diikat, tetap ada semacam kecantikan seperti wanita. Tidak secantik kamu. Bahkan percakapannya masih sama seperti dulu. Victor merangkul bahu Tracy memapahnya ke dalam mobil, ayo naik dulu, nanti para reporter itu berhasil menemukan kita. Tracy memperhatikan sekeliling dengan gugup. Rasanya ada beberapa orang mencurigakan yang mengawasinya dari jauh. Pakai sabuk pengaman, duduk yang benar. Victor mengingatkannya, lalu menyetir mobil dengan cepat. Tracy buru-buru meraih pegangan tangan. Ia menarik napas dalam-dalam dan bersandar di kursi. Ternyata mobil hitam di belakang mengejar, tetapi keterampilan menyetir Victor sangat hebat. Lah memanfaatkan setiap ruang dan pada akhirnya berhasil lepas dari kejaran itu dengan mudah. Tracy menghela napas dan mengingatkannya, pelan sedikit. Oke. Victor menurunkan kecepatannya. Ia mengelus kepala Tracy dengan lembut, ayo makan hotpot. Kamu masih ingat. Tracy suka makan hotpot dulu. Stanley cemas ia sakit lambung, jadi tidak pernah membawanya makan hotpot. Berbeda dengan Victor, ia berharap Tracy bahagia. Kenapa tidak ingat? Victor tersenyum lembut kepadanya, aku ingat semua tentang dirimu. Tracy tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar ucapan kasih sayang itu. Ia melihat terang bulan di luar jendela. Ia merasa lelah dan tak berdaya. Tanggung jawab besar pada dirinya bahkan membuatnya sulit hidup normal. Ia benar-benar tidak ingin melibatkan siapapun lagi. Aku sudah tahu masalah tahun itu. Victor tidak bisa tidak mengungkitnya, jika saat itu kamu bertunangan denganku, aku tidak akan mengecewakanmu, dan Paman James juga pasti akan baik-baik saja. Mendengar ucapannya ini, Tracy merasa terharu, matanya memerah. Ia bergegas menolehkan kepalanya, tidak ingin Victor melihat ia yang sedang sedih. Dulu ia ingat, ia memilih Stanley dan menolak Victor. Sekarang kenyataan malah menamparkan keras dirinya. Aset keluarga Victor di luar negeri, mereka selalu bersikap rendah hati. Ayah Garcia dan ayah Victor adalah saudara. 10 tahun lalu, keluarga Garcia baru saja mendirikan fondasi di kota Bunaken. Beberapa tahun ini, mereka bergantung pada dukungan ayah Victor, sehingga dapat berkembang tahap demi tahap. Bahkan hampir mengejar dan melebihi keluarga Stanley. Dapat dilihat bahwa kekayaan keluarga Victor memiliki cara dan kekuatan finansial tersendiri di dalam dunia bisnis. Bahkan Daniel orang yang maha besar saja, bersikap lebih sungkan kepada keluarga besar Victor dan Garcia daripada orang lain. Oleh karena itu, omongan Victor bukanlah candaan. Jika saat itu ia ada di sana, Tracy tidak akan melalui jalan buntu itu. Dulu James lebih menyukai Victor dibandingkan Stanley. Hanya saja, ia menghormati pilihan Tracy. Kemudian Victor emosi dan meninggalkan kota Bunaken. Ia langsung memutuskan hubungan dengan semua orang. Tidak ada yang bisa menemukannya. Karena itulah, keluarga Tracy melewatkan penyelamat terakhir mereka. Bab 210. Semua salahku. Victor sangat bersalah, waktu itu, jika aku tidak emosional dan langsung meninggalkan kota Bunaken, serta memutuskan hubungan dengan semua orang. Kurasa tidak akan terjadi hal seperti itu. Bukan urusanmu. Tracy menghela napas, ini semua sudah takdir. Dulu kamu tidak mengatakan hal seperti ini. Victor kasihan melihatnya, beberapa tahun ini kamu pasti menderita, kan? Bukan menderita, hanya saja. Tracy mengendalikan keinginan mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Ia mengubah topik pembicaraan, Victor, apakah kali ini kamu kembali untuk menjenguk Garcia dan pamanmu? Aku kembali demi kamu. Victor menatapnya dalam-dalam, begitu tahu masalahmu dan tahu kamu hidup tidak baik, makanya aku kembali melihatmu dan ingin melakukan sesuatu untukmu. Jangan terlalu baik padaku. Tracy tidak bisa menahan tangis, jika kamu terlalu baik padaku, aku akan semakin merasa bersalah.
Tracy melihat tangannya yang memegang setir mobil. Tangan kirinya memakai sarung tangan hitam untuk menutupi cacat di jari manisnya. Jari itu seharusnya jari untuk memakai cincin pernikahan, tetapi jari itu putus deminya. Bodoh. Hati Victor terenyuh melihat Tracy yang ingin menangis. La lekas memeluknya, aku bersedia baik kepadamu. Dengan begitu, aku baru bisa merasa bahagia. Kau ingin aku bahagia, kan? Tracy tidak bicara, hanya mengerucutkan mulutnya dan mengendus dalam pelukannya. Tracy orang yang optimis dan ceria. Jika menghadapi kesulitan, ia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya, tidak pernah menangis atau menjadi emosional. Tetapi, ia juga bisa mengalami tekanan, depresi dan kelelahan. La tidak berani menunjukkannya di depan bibi Juni dan anak-anak. Sedangkan sekarang, dada yang hangat dan bahu yang kuat, membuatnya ingin mengandalkannya sementara. Ada aku di sini, kau tidak perlu takut. Victor mencium rambutnya, beritahu aku, apa yang terjadi. Aku. Tracy membuka mulutnya, namun menutupnya lagi. Ia tidak berani bilang. Saat itu ia menyewa gigolo dan ia melahirkan 3 anak dari gigolo itu. Karena hal ini, ia diancam oleh Alice dan Beatrice. Memaksanya menikah dalam 2 hari, jika tidak, foto dan video saat menyewa gigolo akan disebarluaskan. Pria Thailand itu juga akan menceritakan kejadian detailnya di media. Tracy juga tidak berani bilang, ia dipaksa tanda tangan oleh Daniel. Meskipun Victor mengeluarkan 200 miliar untuk membayar utangnya, Daniel tetap tidak akan menerimanya. Ia banyak berhutang kepada Victor, ia tidak ingin melibatkannya lagi. Ia juga tidak ingin memberikan musuh kepadanya, terutama musuh seperti Daniel yang menakutkan ini. La tidak boleh membiarkan Victor terlibat. Aku sudah lihat berita. Victor mulai membuka pembicaraan, aku percaya itu bukan berita asli. Berdasarkan karaktermu ini, kamu tidak mungkin kembali dengan Stanley. 4 tahun yang lalu, Stanley meninggalkanmu di momen terpenting itu. Memang hanya kamu yang paling memahamiku. Tracy menarik napas dalam-dalam. Ia bicara dengan tak berdaya, aku sama sekali tidak ingin berhubungan dengan masa lalu. Aku tidak mencari perhitungan dengan orang yang mencelakaiku dulu. Tapi, sekarang mereka malah ingin mencelakaiku lagi. Tidak usah takut. Sekarang aku sudah kembali, tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Alis Victor merendah, aura dominasinya muncul. Tidak, ini masalah pribadiku. Kamu tidak boleh ikut campur. Sahut Tracy dengan cepat. Victor, kamu berbeda dengan orang lain. Sejak kecil kamu tidak suka pertarungan dunia bisnis. Kamu tidak suka saling menipu. Kamu hanya suka menggambar. Jangan ikut campur. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Victor tersenyum lembut, sudah lama kita tidak bertemu, seharusnya kita bersenang-senang. Iya. Tracy mengangguk-angguk kepala, hari ini aku yang traktir, mari kita minum sepuasnya. Boleh, kalau begitu aku tidak akan sungkan, ya. Senyuman Victor lebih indah daripada terang bulan di langit malam itu. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.